Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ayolah ahibah, kita kembali mentelaah, membahas kitab Ya Talib al-Ilm, Kaifa Taqra wa Kaifa Tahfaz wa Kaifa Tafham, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan perkara-perkara yang harus ada terus pada penuntut ilmu. Dan kita masuk ke yang keempat, poin yang keempat. Kata penulis rahimahullah ta'ala, perkara yang keempat yang harus ada pada penuntut ilmu adalah membaca perjalanan hidup para ulama. Membaca perjalanan hidup para ulama, membaca bagaimana kehidupan mereka, perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Perkara ini, kata beliau, membaca sirah, perjalanan hidup para ulama adalah perkara yang sangat bermanfaat. Di antara perkara yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, bacalah kitab-kitab biografi yang membahas, yang menyebutkan biografi para penghafal ilmu, para ulama hadis dan yang lain-lainnya. Baca kitab-kitab tentang biografi mereka. Niscaya apa? Tara fiha ajaban. Niscaya engkau akan mendapati ketika engkau membacanya sesuatu yang menakjubkan. Berdecak kagum kita, luar biasa mereka. Dan kata beliau rahimahullah, kalau seandainya bukan karena sanad, dan kalau seandainya bukan karena berita-berita itu mutawatir, niscaya sebagian kejadian, sebagian realita akan didustakan. Karena kenapa? Tidak dipercaya gitu. Jadi kalau bukan karena sanad, dan kalau bukan karena berita itu diriwayatkan oleh banyak ulama, niscaya sebagian kejadian yang dialami oleh para ulama itu dibohongi, maksudnya tidak dipercayai. Kenapa? Karena seseorang ketika dia membaca biografi para ulama, dia akan merenung, dia akan berhenti sejenak, karena dia merasa silau, dan karena dia merasa takjub dari tekad yang kuat para ulama, pemahaman yang luar biasa dari mereka, serta pendirian yang sangat kokoh dari mereka. Memang seperti itu, akhi fillah wa ukhti fiddin. Luar biasa. Ana pernah baca di salah satu kitab siar perjalanan hidup para ulama yang terkhusus ketika belajar ilmu agama, ada yang sampai minum air kencingnya sendiri. Luar biasa. Dia melakukan perjalanan yang sangat jauh, kehabisan bekal, kehabisan air minum, di padang pasir. Tentu dia minum itu karena darurat. Hukum asalnya haram minum air kencing karena najis, dan sesuatu yang najis tidak boleh tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan. Tapi karena darurat, akhirnya dia terpaksa minum. Luar biasa. Kalau bukan karena riwayat yang banyak, sanad yang banyak, ini saya tidak percaya kita kejadian yang seperti itu. Tapi seperti itu, luar biasa. Silakan Anda baca, ini saya akan Anda dapati. Kemudian kata penulis rahimahullah, kitab-kitab biografi yang membahas tentang para ulama itu sangat banyak sekali. Di antara yang paling bermanfaat, kata penulis, adalah kitab Tadhkiratul Huffaz dan kitab Siyar A'lamin Nubala, yang mana keduanya ini karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kedua kitab ini, ayolah ahibah, kata penulis, dahika an kutubi tabaqati tarajimil mazahib. Sudah cukup untukmu, cukup. Sudah mencukupimu, kalaupun seandainya Anda membaca dua kitab ini saja sudah cukup. Anda tidak perlu dengan kitab-kitab tabaqat tarajimil mazahib. Kitab-kitab biografi mazhab-mazhab di tingkatan-tingkatan tertentu. Intinya wabikulli hal, kata penulis, intinya sudah selayaknya penuntut ilmu dia membuat
ya menyisihkan waktu sendiri untuk dirinya membaca sebagian kitab-kitab biografi. Supaya apa? Hatta taqwa himmatuhu wa tashtadda azimatuhu. Supaya kesungguhannya, supaya ya semangatnya menjadi kuat, dan supaya tekadnya menjadi besar, menjadi kuat pula. Tapi itu yang keempat. Yang keempat adalah membaca biografi para ulama. Kemudian yang kelima, ayolah hibah, yang kelima, kata penulis rahimahullah, yang kelima ini membaca sebagian kitab-kitab adab dalam menuntut ilmu. Membaca ya sebagian kitab-kitab adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu ketika menuntut ilmu. Kitab-kitab tersebut ayolah hibah. Kitab-kitab tersebut atau kitab-kitab yang dikarang untuk para penuntut ilmu. Kitab-kitab adab. Tujuannya apa sih? Tujuannya hatta ya'rifa talibul ilmi wal mubtadi fi talab kaifa yata'addab bi adabi talabil ilmi fi hudurihi li majlisil ilm. Supaya penuntut ilmu ya, dan supaya orang yang baru belajar mengerti, tahu bagaimana dia beradab dengan adab-adab menuntut ilmu ketika hadir di majelis ilmu, ketika hadir di dekat ya para masyayikh, ya para ulama, supaya dia beradab juga bersama kawan-kawannya, dan supaya dia mengerti bagaimana dia mengajarkan orang-orang yang tidak paham. Penting itu. Penting, karena orang kalau seandainya sekedar tahu ilmu tapi tidak tahu cara menyampaikannya, waduh bahaya. Sikat habis saja. Ya. Bahaya, makanya harus belajar. Ya, ketika dia belajar kitab-kitab tersebut dikarang supaya penuntut ilmu dia paham bagaimana dia bermuamalah ya bersama keluarganya dan seterusnya. Jadi ayolah hibah fakutubut talab, ya kitab-kitab adab ya dalam menuntut ilmu itu akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak sekali bagi seseorang. Ya. Nah, kata penulis di antaranya ya contoh ya. Wa minha ala sabil misal, di antaranya contohnya kitab Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', karya Imam Khatib Al-Baghdadi. Demikian pula kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, karya Ibnul Jama'ah Al-Kinani, dan kitab-kitab yang lainnya yang banyak sekali dalam ya pembahasan ini atau yang membahas pembahasan ini. Ya semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab.